خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat Rubik Tadabbur Ilmu, kembali lagi kita di dalam pembahasan tahsin dan masih di dalam seputar pembahasan sifat mutadodah yang merupakan bagian dari sifat lazimah, dan kita memasuki pembahasan sifat yang keempat yaitu itbaq dan lawannya adalah infitah. Huruf-huruf itbaq merupakan huruf-huruf istimewa yang merupakan huruf-huruf tersulit dari huruf-huruf hijaiyah, sehingga dengan fasihnya ketika kita mengucapkan huruf-huruf itbaq, maka insya Allah huruf-huruf hijaiyah yang lainnya akan mudah kita lafalkan dengan baik. Bagaimana keterangan lebih lanjut tentang sifat-sifat tersebut? Saksikan video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sahabat Quran, kembali kita bertemu dalam kajian tahsin atau pembelajaran tajwid. Kemarin kita sudah membahas sifat yang pertama adalah hams, lawannya jahr. Kemudian yang kedua ada syiddah, yang menjadi lawannya adalah rokhawah. Kemudian ada sifat pertengahan yakni sifat bainiyah. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-isti'la, lawannya adalah al-istifal. Nah, pada sesi kali ini kita masuk kepada yang bab yang keempat yakni al-itbaq, lawannya adalah infitah ya. Sifat itbaq atau al-itbaq maknanya adalah penuhnya ruangan atau penuhnya ruangan rongga mulut kita ya. Artinya ketika kita mengucapkan huruf-huruf itbaq, maka pangkal lidah kita karena terlalu tingginya terangkat sehingga ia memenuhi ruangan yang ada pada rongga mulut kita. Nah, yang menjadi lawan dari sifat itbaq adalah sifat infitah, yakni terbukanya rongga, yakni rongga mulut kita. Artinya ketika kita mengucapkan huruf-huruf itbaq, maka karena efek dari terangkatnya pangkal lidah dengan sempurna, maka ruangan atau rongga mulut kita itu hampir tertutup dan tidak menyisakan ruangan, sehingga dikatakan itbaq, yakni menutup ruangan atau menutup rongga mulut kita. Ini adalah efek dari saking terlalu tingginya kita mengangkat dengan sempurna pangkal lidah kita. Apa itu huruf itbaq? Huruf itbaq itu ada 4 dalam huruf hijaiyah ya, yakni shad, dhad, ta, dan za ya. Hanya 4 huruf yang menjadi sifat itbaq. Sifat itbaq ini hampir mirip ya sama huruf-huruf isti'la. Bedanya huruf isti'la ada beberapa huruf misalnya seperti qaf, kha, dan ghain itu ketika dalam harokat kasroh ya, ketika berharokat kasroh, maka ia persentase isti'lanya berkurang seperti itu. Jadi huruf-huruf itbaq ini juga termasuk huruf-huruf isti'la. Tetapi huruf isti'la belum tentu huruf itbaq. Ya, jadi huruf isti'la yang 3 huruf yakni ghain, qaf, dan kha itu tidak termasuk dalam sifat itbaq karena ada beberapa kondisi yang mengharuskan persentase dari ketebalan hurufnya berkurang. Misalnya seperti huruf ghain, qaf, dan kha ketika berharokat kasroh maka sedikit menurun kadar dari ketebalannya. Tetapi tetap dikatakan huruf tebal ya. Artinya tetap tebal, hanya persentasenya menurun. Seperti itu. Jadi kembali huruf itbaq ini sudah pasti huruf isti'la, tetapi huruf isti'la
belum tentu huruf idbaq, seperti itu. Ya, menurut pengalaman kita dalam belajar dan mengajar, ketika seseorang itu mampu mengucapkan huruf idbaq dengan sempurna, huruf hijaiyah yang lainnya ia akan dengan mudah mengucapkannya. Ya, bisa dikatakan bahwasanya huruf idbaq ini adalah huruf-huruf tersulit. Huruf-huruf tersulit ya. Bahkan salah satu huruf idbaq, misalnya huruf dhad, itu ada beberapa masyayikh atau beberapa tuan guru ahli qiraat yang sedikit meringankan. Artinya tidak terlalu ketat dalam menguji murid-muridnya ketika mengucapkan huruf dhad ya. Ini saking sulitnya ya. Saking sulitnya dalam mengucapkan huruf-huruf tebal ini. Tetapi ketika kita mampu mengucapkan huruf idbaq ini dengan sempurna, yakni shad, dot, to, zo dengan baik, dengan maksimal, maka secara otomatis kita bisa mengucapkan huruf hijaiyah yang lainnya dengan sempurna pula. Nah, yang menjadi lawan dari sifat idbaq adalah sifat infitah. Infitah adalah maknanya terbuka rongga mulut. Artinya huruf-huruf hijaiyah yang 24 lagi sisanya dari huruf idbaq. Ya, kalau tadi kan huruf idbaq ada 4, berarti kalau huruf hijaiyah ada 28, berarti sisanya yang 24 masuk ke dalam huruf infitah. Infitah maknanya adalah terbukanya rongga mulut. Artinya ketika kita mengucapkannya tidak terlalu mengangkat pangkal lidah. Seperti itu. Beda dengan huruf-huruf idbaq, kita memang diharuskan untuk mengangkat pangkal lidah semaksimal mungkin. Misalnya Allah, 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 seperti itu ya dalam mengucapkan huruf-huruf idbaq. Yang perlu dicatat adalah bahwasannya huruf idbaq ini murni bahasa Arab. Artinya huruf-huruf idbaq ini berasal dari bahasa Arab asli, yang mana huruf ini tidak ada dalam logat kita bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai orang Indonesia perlu latihan keras dan latihan yang bersungguh-sungguh supaya bisa mengucapkan huruf idbaq ini dengan sempurna. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya dalam bahasa Indonesia misalnya S tambah O, so, itu beda dengan so, ya. Antara S tambah O dibaca so dalam bahasa Indonesia, itu beda dengan so dalam bahasa Arab, seperti itu ya. Jadi ya seperti saya misalnya kan orang Jawa gitu ya, dalam dialek Jawa bahasa sehari-hari itu mengucapkan so itu ya so gitu ya, S tambah O. Misalnya mengucapkan huruf to itu adalah T tambah O gitu kan. Misalnya mengucapkan huruf do itu adalah D tambah O. Tapi dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu beda karakternya dengan bahasa kita sehari-hari gitu ya. Kalau bahasa sehari-hari kita silahkan. Misalnya saya berbahasa Jawa gitu ya, saya suku Jawa misalnya mengucapkan huruf so, bakso, yang nggak masalah pakai S tambah O, bakso, gitu kan? Dodol, misalnya dodol, yang nggak masalah, dodol, D tambah O. Tapi dalam bahasa Arab, dalam huruf-huruf hijaiyah, kita diharuskan mengangkat pangkal lidah kita ketika mengucapkan huruf-huruf idbaq ini ya. Bo, po, zo, so, seperti itu. Jadi antara po dengan to dalam bahasa Indonesia itu beda. Jadi po dalam bahasa Arab bukan T tambah O dalam bahasa Indonesia ya. Taib, kita akan berikan contoh sedikit, misalnya seperti kalimat sholah ya. Innas sholah. Jadi tidak boleh dibaca innas sholah, tetapi innas sholah itu harus mengangkat pangkal lidah kita. Seperti waladhdallin. Tidak boleh kita membacanya waladdallin ya. Do dengan do itu beda ya. Jadi tidak boleh kita membacanya waladdallin, tetapi waladhdallin. Menebalkan pangkal lidah kita, mengangkatnya setinggi mungkin.
waladdallin, waladdallin, ya. Minaz-zalimin, az-zalimin. Jadi tidak boleh mengucapkannya dengan jolimin atau zolimin, tetapi harus mengangkat pangkal lidah kita setinggi mungkin. Minaz-zalimin. Seperti itu. Seperti kalimat al-tabaq, al-tabaq. Jangan kita baca menjadi an-tabaq, tetapi al-tabaq, al-tabaq. Po itu beda dengan to, ya. Jadi kita harus mengangkat pangkal lidah kita sesuai dengan namanya itbaq, yakni penuhnya rongga mulut. Artinya pangkal lidah kita terangkat dengan maksimal sehingga rongga mulut kita tertutup, sehingga menghasilkan huruf yang tebal. Po, zo, bo, so, seperti itu, ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa membawa manfaat buat kita semua, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.